Selamat malam teman-teman. Lagi mungkin malam hari ini lagi istirahat ya semua ya. Perkenalkan, saya Melanie Fani ya. Tapi seringkali dipanggil Fani aja. Nah, ya namanya juga pemula ya, abaikan yang di belakang-belakang ya pemirsa ya. Kamera saya memang harusnya diganti. Ya nggak mendukung sih kameranya, tapi ya doain ya teman-teman biar saya bisa beli HP yang kameranya bisa mendukung, paling tidak iPhone ya pemirsa, teman-teman yang baik hati. Nah, di sini saya mau bercerita. Saya sekarang ini sudah tinggal di Malang sudah 8 tahun, jalan 8 tahun. Tadinya saya tinggal di Parepare, orang Parepare ya, tetapi em, asal usul saya itu dari eh, mami saya itu Belanda, terus papi saya itu Jawa, tepatnya Tulung Agung, dan saya dibesarkan di kota Parepare. Pengalaman-pengalaman banyak sih, pindah-pindah ya. Mungkin bagi teman-teman ini tidak spesial karena biasa aja ya pindah-pindah daerah itu. Tapi bagi saya sangat bersyukur bisa menikmati ya. Saya bisa pindah di Kalimantan. Tadinya saya tidak tahu tuh yang namanya Kalimantan. Kadang kala saya berpikir apa sih, bagaimana sih orang hidup di Kalimantan itu. Ya, Kalimantan Banjarmasin tepatnya ya. Di Banjarmasin itu ya saya happy sih, tapi saya nggak punya teman ya. Teman saya itu nggak ada. Tadinya waktu awal saya baru pindah di Banjarmasin, saya itu stres ya, terus terang stres karena tadinya saya itu eh, berada di zona nyaman ya, punya teman, bersosialisasi ya, mau kemana aja bisa tanpa harus eh, sama suami ya. Jadi saya bisa grup nge-gym ada, grup fitness ada, bisa ini dan itu ya, bisa bergaul. Nah, tiba di Kalimantan atau Banjarmasin, saya sama sekali tidak punya teman. Jadi diam di rumah. Nah, itu yang membuat saya stres ya. Sedangkan saya tipenya orang yang suka suka bersosialisasi, suka ketemu teman yang ya bercerita ya, sambil bergurau dan membahas apa aja yang tentunya positif. Nah, saat itu saya stres sehingga saya itu mengalami sakit ya, sakit yang ya bolak-balik ke dokter, sakit inilah sakit itulah, padahal sebenarnya terakhir saya ke dokter itu sampai saya gatal ya pemirsa ya, teman-teman ya, muka saya ini gatal, kulit saya aduh, yang tidak pernah saya rasakan itu ada, sampai saya bingung juga. Dan akhirnya ketika saya ke dokter ya, mencoba karena sudah berefek di kulit ya, akhirnya saya ke dokter kulit, dan begitu saya masuk, saya baru katakan selamat malam dok, gitu dokternya ngomong, langsung dia ngomong ibu stres ya, belum nanya kenapa, apa maksudnya belum memeriksa eh, kulit saya, penyakit saya apa yang menyebabkan sehingga kulit saya itu memerah atau apa. Dan ketika saya berceritakan tentang bagaimana saya tinggal di Banjarmasin, saya tidak mengerti kota ini, saya tidak mungkin ada pengalaman-pengalaman teman-teman seperti ini ya. Kalau ada tolong tulis di kolom komentar. Nah, dan ketika saya bercerita, dokter itu mengatakan, "Iya, memang sudah jelas ibu tidak punya penyakit. Ini gatal-gatal yang timbul ini efek dari ibu stres. Coba ibu nikmati
situasi yang sekarang, kondisi yang sekarang, jangan dibawa stres. Oh iya teman-teman, saya memang orangnya eh, panik ya, suka panik ya, ada apa-apa sedikit pun juga eh, hal sebenarnya yang sepele, tapi saya udah panik duluan ya. Saya tipenya orang seperti itu, jangan dicontoh ya teman-teman. Saya menyadari hal itu ya. Akhirnya saya panik, bisa eh, pusing di kepala ya. Sebenarnya nggak penyakit, cuman kita yang buat-buat penyakit aja ya. Nah itu teman-teman. Eh, Akhirnya saya mencoba beradaptasi ya, mencoba mencari teman. Kebetulan saya setiap hari ngantar anak saya ke sekolah, jadi saya berteman. Tadinya itu lagi ya, jadi masalah teman-teman. Saya tadinya itu eh, ya jujur saya orangnya suka bukan milih-milih teman ya, tapi karena saya ya sekali lagi saya punya teman ya, namanya kita baru pindah ke kota satu ke kota satu atau apa ya, jadi eh, lain-lain lah udah ya, punya teman ini satu lain di kota ini satu lain, begini bentuknya, begini karakternya, begini gayanya, begini cara mereka ya kan berbeda-beda. Nah saya kan selama ini sudah berada di zona yang nyaman, sudah tahu teman-teman saya, pergaulan saya luas ya. Kok kameranya jadi lama-lama jadi begini, maaf ya. Ah, Kok aku berkalota sendiri ya. Nah setelah itu saya ngantar setiap pagi ke sekolah dan menunggui anak saya ya. Karena saya juga pikir ngapain saya di rumah ya, pokoknya gitulah. Dan saya mencoba untuk berteman. Di situ lagi masalahnya, kendalanya ya, saya itu hmm, kok orangnya kayak gini, kok orangnya kayak gini, aduh. Mulai dari penampilan, dari apa kok seperti ini, itu dan ini ya. Ya itu yang sebenarnya tadi yang saya katakan tadi, bahwa eh, setiap orang itu berbeda-beda ya, teman itu berbeda-beda. Kalau kita berada di satu kota seperti ini, seperti berada di kota A seperti ini, seperti B seperti ini, C ini dan itu ya. Jadi pintar-pintarnya kita menyelesaikan diri, dan akhirnya berapa bulan kemudian saya mendapatkan teman yang chemistry maksudnya ya, yang ya jalan-jalan ke mall apa gitu ya. Akhirnya saya terhibur dan mulai menikmati stay saya di Banjarmasin dan tinggal di Banjarmasin selama kurang lebih 5 tahun. Nah dari 5 tahun itu kembali saya berpindah ke Jawa. Nah itu di kota Malang, tempat saya sekarang ini menetap ya. Itu pun juga, waduh saya katakan, waduh saya udah mulai punya kehidupan di kota Banjarmasin, udah mulai punya teman, udah mulai tahu A I U E O di sana ya. Harus pindah lagi ke ke Malang, kota Malang, karena anak saya dua, semuanya perempuan, semuanya sekolah eh, anak saya yang pertama kuliah di Malang, dan anak yang kedua pada waktu itu mau masuk SMP dan mau sekolah di Malang juga. Dan ya tidak ada yang mengawasi ya, jadi keputusan bahwa suami yang di Kalimantan dan saya yang harus di kota Malang mengawasi anak-anak, sehingga ya sampai sekarang saya udah berjalan 8 tahun di Malang ya. Semuanya sudah eh, dalam kondisi yang ya, saya mempunyai teman, mempunyai sosialisasi, bisa ya, udah mulai ya kehidupan normal, kehidupan yang memang saya inginkan ya. Jadi intinya di sini ya, siapa tuh? Jadi intinya di sini
Ya, dimanapun kita berada, ya harus kita pandai-pandai untuk beradaptasi, ya, untuk apa namanya, ya beradaptasi, menikmati ya kondisi yang ada. Terus soalnya kalau bukan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, ya kita nggak bisa menikmati eh, kehidupan kita. Dengan catatan ya kita bersyukur, ya seperti inilah cerita saya kenapa saya sampai ada di kota Malang ini. Dan ya saya bersyukur juga ya, saya boleh menikmati apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. Terima kasih. Semoga video saya ini, walaupun video saya ini agak ya berantakan ya, tapi saya mau eh, hanya membagikannya, pengalaman-pengalaman saya ya, sehingga saya boleh ada dan menikmati semua yang Tuhan kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.